Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edoardian Saputra, NPM 41182191230113. Saya akan menjelaskan tentang sistem energi olahraga dayung. Sistem energi. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Dalam kurung 2 ATP PS 36 ATP per 1 molekul glukosa. Metabolisme secara aerobik. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida dan air. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal ini yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga yang saat berolahraga tidak dapat melakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat. Metabolisme secara anaerobik. Kreatin merupakan jenis asam amino yang tersimpan di dalam otot sebagai sumber energi. Di dalam otot, bentuk kreatin yang sudah terfosforilasi yaitu fosskreatin mempunyai peranan penting dalam proses metabolisme energi secara anaerobik di dalam otot menghasilkan ATP. Dengan bantuan enzim kreatin kinase, PCR yang tersimpan di dalam otot akan dipecah menjadi PI dan kreatin, di mana proses ini juga akan disertai dengan pelepasan energi sebesar 43 kJ untuk setiap 1 mol PCR. PI yang dihasilkan melalui proses pemecahan PCR ini melalui proses fosforilasi dapat mengikat kepada molekul ADP untuk kemudian kembali membentuk molekul ATP. Melalui proses hidrolisis PCR, energi dalam jumlah besar 22.3 mmol ATP per kg berat basa otot per detiknya dapat dihasilkan secara instan untuk memenuhi kebutuhan energi pada saat berolahraga dengan intensitas tinggi yang bertenaga. Namun karena terbatasnya simpanan PCR yang terdapat dalam jaringan otot, yaitu hanya sekitar 14-24 mmol ATP atau kilogram berat basa, maka energi yang dihasilkan melalui proses hidrolisis ini hanya dapat bertahan untuk mendukung aktivitas anaerobik selama 5-10 detik. Sistem energi untuk gerak atau kontraksi otot. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha menghasilkan suatu perubahan. Semua energi yang digunakan untuk proses kehidupan berasal dari matahari. Melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, energi matahari tersebut diubah menjadi energi kimia. Energi yang dihasilkan tumbuhan berbentuk sebagai glukosa, selulosa, protein, dan lemak. Untuk mendapatkan energi tersebut, manusia makan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Energi yang dihasilkan untuk proses oksidasi bahan makanan tidak dapat digunakan secara langsung untuk kontraksi otot. Tetapi terlebih dahulu energi ini membentuk senyawa kimia berenergi tinggi yaitu ATP. Selanjutnya ATP yang terbentuk diangkut oleh darah ke seluruh bagian sel yang memerlukan energi. Otot merupakan salah satu alat tubuh yang menggunakan ATP sebagai sumber energi dalam melakukan kontraksi, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan sebagai aktivitas fisik. ATP paling banyak tertimbun dalam sel otot dibandingkan dengan jaringan tubuh yang lain. Akan tetapi ATP yang tertimbun dalam otot jumlahnya sangat terbatas, yaitu sekitar 4-6 mm atau kilogram berat badan. ATP yang tersedia ini hanya cukup untuk aktivitas cepat dan berat selama 8-30 detik. Sehingga untuk aktivitas yang lebih lama dari waktu tersebut perlu dilakukan pembentukan ATP kembali.
Mendayung merupakan sebuah olahraga yang menggunakan dayung dan berlangsung di atas sungai, danau, dan laut. Dalam teknik mendayung, dengan orang hanya dikenal dua macam kayuhan, yaitu dayung maju dan dayung mundur. Jika menginginkan perahu bergerak ke depan, maka digunakan dayung maju, sedangkan dayung mundur untuk menghentikan perahu yang sedang bergerak maju atau memang menginginkan perahu bergerak mundur. Jika ingin membelokkan perahu ke kanan, maka tangan kiri mendayung maju dan tangan kanan mendayung mundur. Dan sebaliknya jika ingin membelok ke kiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.